Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamu. Jadi di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang asam lambung Kertanseti. Sebelum saya bahas, eh, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian itu lekas, tambah membaik, tambah sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti semula seperti dulu ya. Dan kita itu saling mendoakan, semoga kalian selalu sehat. Saya juga selalu sehat dan bisa seperti dulu lagi gitu ya. Jadi sebelum saya bahas sesuatu, alangkah baiknya kalian untuk subscribe dulu dengan cara klik, tinggal klik satu kali gitu saja ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar, tinggal klik satu kali sudah gitu ya. Karena untuk kalian subscribe itu berarti kalian sudah mendukung channel ini gitu ya, untuk berkembang agar teman-teman semuanya yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu asam lambung Kertanseti itu apa. Nah, kalian bisa tahu, bisa belajar apa itu penyakit asam lambung Kertanseti ya. Karena tidak sedikit ya yang mengalami asam lambung Kertanseti ini yang sifatnya kronis ya, apalagi sudah lama bertahun-tahun juga ya. Jadi saya ingin bahas sedikit tentang masalah ulu hati mengganjal. Nah, itu kenapa sih Mas? Sebenarnya ulu hati mengganjal itu kenapa? Apa ada batunya? Apa ada apanya di dalam gitu ya. Jadi ulu hati mengganjal itu dia itu di dalam itu ada masalah ya, entah itu bisa jadi di dalam, bukan di pencernaan, itu juga bisa ulu hati itu sakit. Alangkah baiknya kalian pertama mengalami ulu hati mengganjal itu diketahui dulu penyebabnya, apakah kalian habis telat makan atau tidak ya. Kalau makan kalian banyak tapi kok ulu hati mengganjal ya, sering mengganjal ya, itu harus dipertanyakan ke ahlinya, yaitu dokter ya. Jadi di dokter nanti kalian diperiksa dan didiagnosa atau apakah ini asam lambung atau yang lainnya ya. Kalau yang asam lambung biasanya sih karena biasanya itu karena gastritis ya, karena gastritis atau mah, atau bisa juga asam lambung, atau bisa GERD, itu juga bisa ya. Karena ulu hati itu kan kalau ulu hati mengganjal itu kan menandakan ya kalau di dalam itu sedang ada masalah di area ulu hati situ gitu ya. Jadi yang saya bahas di video kali ini itu adalah ulu hati mengganjal akibat gastritis atau asam lambung ya. Jadi saya dulu di ulu hati yang mengganjal itu saya itu suatu sensasi yang sangat lama sekali ya yang saya rasakan. Ulu hati mengganjal seperti ada batunya ya, berat buat saya mau waktu itu mau mengundurkan diri di kerjaan saya itu. Wah, rasanya berat sekali, bener berat sekali. Saya sampai ditanya, kamu itu sakit apa sih Mas? Saya sakit lambung ya, sakit lambung, ada masalah di pencernaan gitu ya. Nah, di situ saya ditanya, dia katanya saya itu kelihatan sehat gitu ya. Jadi memang tidak terlihat, ini penyakit yang orang itu tidak tahu ya. Oh, bahkan orang yang sudah kita ceritakan, sudah curhat ke orang itu juga masih belum paham karena sensasinya banyak sekali gitu ya. Jadi untuk mengatasi ulu hati yang mengganjal itu, saya ya waktu itu ya, saya tetap jaga 3 pola hidup sehat. Ini saya lakukan, saya terapkan terus ya, dan jaga pantangan-pantangannya ya. Jadi untuk 3 pola hidup sehat, pola pikir, pola makan, pola hidup, terutama pola makan ya. Untuk pola makan biasanya kan kita masa bodoh makan, masa bodoh saya makan, ada misal ada coklat saya makan, ada apa itu masakan yang agak pedas, agak ada cabenya, itu langsung dimakan. Jadi enggak. Ada juga orang yang begitu ya, ada yang sudah sakit tapi dia itu enggak peduli dengan pantangan ya. Itu yang dinamakan kurang belajar, atau bisa jadi dia itu ya tahu biasanya kata dokter, tapi dia itu tidak percaya. Jadi gini, ada teman saya ada juga ya yang begitu.
Tapi dia itu asam lambung biasa, ya dia itu asam lambung biasa yang nggak setiap hari merasakan. Sensasinya juga sensasi di perut, mual gitu aja ya. Dia itu masih ndablek, minum kopi, terus makan kadang pedes ya. Pokoknya pola hidupnya itu nggak sehat, pola makannya nggak sehat, pola pikir dia sangat menjaga. Dia yang sangat dijaga itu cuma pola pikir. Nah itu kan beda ya. Karena setiap penderita asam lambung, entah itu kronis atau tidak, itu beda-beda semuanya. Sama-sama kronis itu beda, ya. Sama-sama kumat-kumatan itu juga beda, ya. Karena apa, penyebabnya apa itu beda. Nah, untuk ulu hati mengganjal, ya, setiap hari. Bahkan saya itu mungkin 1 tahun lebih ya merasakan sensasi ulu hati yang mengganjal. Itu saya 24 jam nonstop. Hilangnya itu saat tidur saja. Saat tidur kan nggak sadar ya, mau ngerasain atau tidak kan kita nggak sadar. Nah setelah baru bangun saya berdiri itu nggak ngerasain. Tapi nanti setelah beberapa menit, 15 menit atau 30 menit itu ngerasain lagi, ganjel lagi. Itu terus saya sampai saya tuh nggak nyaman, buat jalan aja nggak nyaman, seperti ada yang nyundul gitu loh di ulu hati itu, seperti ada apanya gitu ya. Sampai saya pijitin ya, saya pijitin ke orang pintar atau paranormal ya, bisa dikatakan orang pintar atau paranormal lah. Saya dipijit itu tidak ada reaksi sih, cuma ya yang ulu hatinya agak keras itu jadi lembek. Yang tadi ada ototnya, nah ototnya itu entah kemana nggak tahu, jadi lembek, jadi seperti kulit aja ya. Jadi di situ saya mikir, loh ini rasa masih tetap tapi kok ini jadi lembek. Nah itu saya coba hentikan ya, karena saya takutnya nanti kalau dipijit terus jadi lembek semua, ototnya pada kemana kan nggak tahu ya. Karena kan saya juga awam, yang pijitnya itu juga gimana ya, dia itu mijit tapi dia pelan ya. Kalau di area perut itu memang ada yang bilang, kebanyakan yang bilang itu perut itu jangan dipijit gitu ya, karena dia di dalam perut kan banyak isinya ya, nanti kalau salah mijit kan bisa ya gitulah ya. Jadi untuk masalah ulu hati itu 3 pola hidup sehat, pola makan, pola pikir, pola hidup, yang terutama pola makan ini. Pola makan, jaga pantangan, jangan minum es, jangan makan pedas, santan ya, terus yang berlemak tinggi ya, seperti daging sapi, daging kambing, itu sangat berpengaruh sekali untuk ulu hati yang sedang mengganjal. Karena ulu hati mengganjal itu bisa menandakan kalau kita itu penderita gastritis sih. Yang saya tahu ulu hati mengganjal itu gastritis. Kalau asam lambung itu nggak banyak yang mengganjal ya, dia itu sesak biasanya. Kalau asam lambung atau GERD itu biasanya sesak, dada panas, terus nafasnya itu nggak enak, terus rasa mengganjal. Nah itu biasanya yang asam lambung dan GERD itu biasanya begitu. Karena saya juga gimana ya, kadang juga ada yang merasakan, ada yang tidak. Jadi setiap orang itu beda-beda, nggak semua sama persis. Plek itu nggak sama, nggak, menurut saya nggak ada ya. Mungkin ada, tapi pasti ada perbedaan ya. Meskipun itu satu sensasi atau 2 sensasi, pasti ada perbedaan ya. Jadi untuk mengatasi ulu hati itu berapa lama Mas? Saya cukup lama, berbulan-bulan sih, mungkin 3 bulan lebih, atau bahkan 5 bulanan ya, 5 bulan 6 bulanan ya, lama sih ya. Memang kita memang harus telaten ya, terutama pola makan, pola hidup, jangan merokok ya, kalau ulu hatinya mengganjal terus seperti saya ya, mengganjal terus selama 1 tahun lebih itu setiap hari ya, tidak merasakan kalau pas tidur, kan nggak sadar ya. Terus masalah aktivitas, nah ini masalah aktivitas. Untuk aktivitas yang berat-berat itu jangan dulu kalau ulu hati masih mengganjal ya, karena itu bisa mempengaruhi ya, karena itu kan ada ototnya ya, berhubungan dengan ulu hati. Kalau kita ngeden, ulu hati
di bagian area ulu hati itu keras ya. Coba saja kalau kalian nggak percaya, soalnya saya pelajari bagaimana nih untuk mengatasi ulu hati ini. Wah, pokoknya saya waktu itu bukan hanya cuma ulu hati ya, banyak yang saya rasakan, tapi saya fokus juga ke ulu hati karena ulu hati itu sangat mengganggu, mengganjal seperti ada batunya. yang saya lakukan saya mempelajari 3 pola hidup sehat. Sejak saya mempelajari 3 pola hidup sehat ini dan pantangan-pantangannya dan makanan apa saja yang tidak cocok di saya pelajari semuanya. Saya tidak akan makan makanan yang tidak cocok di saya, dan saya bantu dengan herbal. Jadi herbal atau obat itu sifatnya membantu. Yang utama itu 3 pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat, pola makan, pola pikir, pola hidup itu harus dijaga gitu ya. Terutama makan sih, kalau menurut saya terutama sih dimakan. Dan masalah merokok, nah itu jangan dulu, yang aneh-aneh jangan dulu lah ya. Pokoknya makan bening-bening dulu ya, soalnya ulu hati. Jadi gini ya, untuk ulu hati ya, untuk ulu hati mengganjal itu ada temen di Facebook, di grup itu ada yang begitu, tapi saya kasih solusi, dia itu bukan ngelawan sih ya, dia mungkin ada pendapat sendiri ya, terserah sih, tapi saya bilangin kalau penyakit ini tuh butuh kesabaran, keikhlasan, harus rendah hati ya. Pokoknya sifat-sifat yang jelek itu sangat berpengaruh sekali ya, soalnya saya sudah ngerasain sendiri sifat-sifat yang keras, sifat-sifat yang ngeyel gitu, terus tidak menerima pendapat orang lain. Kalau dikasih pendapat, kasih gini itu saya sebenarnya ya nggak urusan saya sih, tapi saya kasihan gitu loh, soalnya dia itu bebarengan sama saya waktu saya sakit ulu hati. Jadi saya beri gini, bro, jangan masalah makan itu saya beritahu, tapi dia itu malah kayak gimana ya, mungkin karena anxiety-nya masih tinggi ya. Jadi saya juga bingung, saya itu kasihan sampai sekarang pun dia masih ulu hatinya masih kayak gitu ya, masih rasanya kayak nggak nyaman gitu katanya. Soalnya dia sering buat postingan di grup. Nah saya kan ikut di grup, saya kan otomatis tahu ya. Jadi loh, kok orang ini kok gitu terus, saya mau ngasih solusi lagi tapi kok ya dia orangnya pokoknya nggak enak lah, nanti balasannya nggak enak gitu ya. Mungkin nggak suka sama saya, tapi saya nggak kenal sama dia ya. Saya itu cuma ngasih solusi gini loh, soalnya saya kan ulu hati mengganjal kan alhamdulillah sudah hilang ya. Saya beritahu makanya biar dia itu ulu hatinya bisa hilang, tapi mungkin belum waktunya ya. Nanti kalau udah waktunya dia sadar, oh ternyata sifat saya begini. Kalau menurut saya sih sifatnya memang harus dirubah ya. Saya pun juga begitu, saya sampai sekarang pun masih belajar untuk merubah sifat-sifat yang mungkin keras kepala, ngeyelan, nah gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang sifat manusia itu memang ya begitulah, macam-macam, tapi itu bisa kita rubah sedikit-sedikit ya. Memang itu susah banget ya untuk merubah. Jadi itu semuanya itu berhubungan dengan penyakit kita, yaitu gastritis atau asam lambung gitu ya. Kalau asam lambung, gastritis itu beda ya, tapi kebanyakan sih hampir sama sensasinya. Tapi memang itu suatu penyakit yang beda, tapi sama-sama di lambung atau sama-sama di pencernaan gitu ya. Jadi untuk ulu hati begitu ya, masalah makan harus hati-hati. Kalau kalian mungkin masih bertanya tentang herbalnya apa sih mas, herbal itu terserah kalian ya, yang penting kalian rutin mau pakai obat dokter atau herbal itu terserah kalian. Yang saya pakai itu apa, ada di video saya sebelumnya, kalian bisa tonton. Pokoknya saya sering kok saya bicarakan tentang herbalnya itu, yaitu yang saya pakai itu rempah Arab. Nah itu yang saya pakai. Nah itu waktu saya awal memakai itu saya mulai menerapkan 3 pola hidup sehat. Makanya saya herbal itu untuk membantu ya. Tapi dengan herbal itu, dengan saya menerapkan 3 pola hidup sehat dan saya rubah semuanya, sifat-sifat saya, pikiran saya itu saya rubah semuanya, saya plongkan ya. Memang belajar itu memang lama, memang sulit ya, tapi nanti lama-lama akan bisa. Oke, jadi gitu ya untuk
ulu hati mengganjal itu begitu yang saya alami ya. Jadi mengatasinya itu sebenarnya mudah, cuma kita butuh kesabaran gitu ya. Oke, jadi itu saja, mengingat durasinya semakin panjang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian itu tambah sehat. Saya juga selalu sehat, kalian juga selalu sehat ya, bisa sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.